Dalam perjanjian baru, pelayanan imam sebagai perantara masih dibutuhkan, tetapi dengan cara yang berbeda dari perjanjian lama. Saat ini, Yesus Kristus adalah satu-satunya perantara agung, imam agung yang memungkinkan kita berhubungan langsung dengan Allah Bapa. Namun demikian, umat Kristen dipanggil untuk saling melayani, mendoakan, dan membimbing satu sama lain sebagai bagian dari imamat yang rajani. Setiap kita adalah imam, ya. Khususnya apabila ini bagi setiap pria yang adalah kepala keluarga untuk memimpin, menuntun, dan membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah tugas kita sebagai pria. Mengapa? Karena ada satu spirit di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin nyata, yaitu spirit penyesatan. Di mana setiap orang itu disesatkan dan menyesatkan. Tentu kita tidak mau keluarga kita, anak-anak kita khususnya disesatkan. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Apalagi kalau kita menyesatkan anak-anak. Ya, tadi saya senang sekali ya Ibu Linda ya mengajar anak-anak ya. Kalau ada Pak, orang menyesatkan anak-anak, Tuhan Yesus berkata lebih baik dia mengalungkan kilangan di lehernya. Artinya apa? Dibuang ke laut. Itu mati dengan cara yang paling rendah ya, paling enggak kan artinya dibawa ke dalam sekali udah. Nah, tapi kalau kita bisa membimbing anak-anak, khususnya anak-anak kita mengenal Tuhan di jalan yang benar, maka kita akan diangkat Tuhan. Nah, jadi penting sekali kita harus sadari. Nah, pertanyaannya demikian Bapak Ibu. Kenapa ada penyesatan? Karena ya Mazmur 32 ayat kedua berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, kenapa ada orang disesatkan? Kenapa ada orang menyesatkan? Karena mereka memang berjiwa penipu. Ya, siapa di sini pernah ditipu? Ya, saya nggak tahu. Ibu Linda pernah ditipu? Kenapa? Saya juga pernah ditipu. Ya, ada pernah nipu? Nah, itu bertobat. Ya, nah, tidak ada penipu seperti penjahat. Semua penipu itu seperti malaikat terang. Nah, itulah yang terjadi di akhir zaman. Ya, iblis akan tampil sebagai malaikat terang. Nah, karena itu, ya, setiap umat Tuhan ya perlu dituntun penuntun yang benar. Ya, jangan sotoy. Amin Bapak Ibu, tahu sotoy? Sok tahu lu ya, gitu. Nah, kita harus, saya pernah ditipu, iya betul. Kita harus benar-benar, inilah pelayanan yang dibutuhkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman, khususnya keluarga-keluarga. Kami punya tema sepanjang tahun ini adalah Strong from Home. Kuat dari rumah. Dari rumah. Jadi gereja itu harus kembali ke rumah. Karena esensi kekristenan itu adanya di rumah. Bukan di gedung gereja, bukan di panggung gereja. Karena serigala berbulu domba itu hanya bisa terjadi di kumpulan orang banyak. Ingat baik-baik Bapak Ibu, gereja itu digambarkan sebagai rumah. Makanya disebut bait Allah. Rumah Allah, bukan hotelnya Allah. Apa bedanya hotel tempat penginapan dengan rumah? Di rumah tidak boleh ada orang asing, Bapak Ibu. Apakah boleh ada orang asing di rumah kita? Oh, saya tidak izinkan orang asing ada di rumah saya. Tapi hari ini gereja yang adalah rumah Tuhan sudah berubah jadi hotelnya Tuhan. Di mana lebih banyak orang asing. Apalagi kalau jemaatnya udah ribuan, nggak saling kenal. Nah, itulah sebabnya saya pun bertobat, mendeklarasikan bahwa gereja harus kembali ke rumah. Di rumahlah. Ya, kita ini tidak bisa main sandiwara. Di panggung, saya bisa main sandiwara.
Di sosmed saya bisa main sandiwara, tapi di rumah kita nggak bisa main sandiwara. Kristen asli itu di rumah. Amin, Bapak Ibu. Amin. Anda mau tahu saya hamba Tuhan benar atau tidak benar? Itu jangan lihat di sosmed, jangan lihat waktu pelayanan seperti ini. Lihat istri saya, lihat anak-anak saya, lihat keluarga saya, karena itu cermin hidup saya. Jadi kembali lagi, setiap kita perlu dituntun penuntun yang benar. Jangan sampai kita punya jiwa penipu. Nah, dituntun itu ya mesti harian, Bapak Ibu. Karena kalau kita ibaratnya geser 1 derajat aja, misalnya dari bumi ke bulan, roket diluncurkan, lalu dia geser 1 derajat saja, kecil memang, tapi kalau terus ditarik, apa yang terjadi? Dia tidak sampai sasaran. Itulah yang disebut penyesatan. Nah, harian. Nah, kami di Victory Church Indonesia, kami punya program mentoring penuntun harian. Ya, mulai dari doa pagi setiap hari, dari Senin sampai Sabtu jam 4 pagi, ya, setiap hari. 3 tahun yang lalu dimulai dari 4 ibu-ibu. Sekarang kumpul tiap hari itu sekitar 650 sampai 700-an orang. Ya. Tuhan luar biasa. Ya, tapi itu tiap hari, Bu. Lalu ada kelompok-kelompok kecil. Mereka masuk lagi buat renungan setiap hari, harian. Kita punya kelas-kelas harian. Malam hari ini pun tadi sebelum saya masuk ada pertemuan mentoring. Ada kurang lebih dari 50 mentor. Mentor 200. Mungkin ya udah nggak kehitung lah, ada sistem. Artinya gini, ini penting. Tuntunan ini penting ya. Nah, kalau Anda sungguh-sungguh ingin dituntun oleh penuntun yang benar, pertanyaannya gini, Anda cari kebenaran atau Anda cari kesenangan? Ingat baik-baik. Kebohongan itu dibungkus dengan kesenangan. Tapi kebenaran itu dibungkus dengan penderitaan. Kesenangan itu membunuh kesadaran kita akan kebenaran. Contoh konkret ya, orang yang merokok tahu rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi. Itu kebenaran. Betul? Ada peringatan bahayanya kan? Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan, hipotensi. Ya, dan kanker juga. Nah, sekarang kalau Anda tanya sama orang yang merokok, apakah mereka mau kena kanker, serangan jantung, hipotensi? Tidak seorang pun yang merokok menjawab ya. Mereka katakan, oh saya tidak mau. Loh, kenapa kamu terus merokok? Apa kamu tidak tahu? Oh, mereka tahu. Tapi kenapa terus merokok? Karena enak. Nah, rasa enak itu membunuh kesadaran akan kebenaran, dibuat tidak sadar. Kapan sadarnya? Setelah kena kanker, divonis kanker baru sadar. Nah, berharap Bapak Ibu kita semua, ayo kita sadar akan kebenaran sebelum terlambat. Mana yang lebih banyak? Happiness quest, pencari kesenangan, atau pencari kebenaran, atau truth quest? Kebenarannya hari ini banyak umat Tuhan lebih mencari kesenangan dibanding kebenaran. Karena sekali lagi, bungkusnya itu, kebohongan itu dibungkus dengan penipuan, dibungkus dengan apa? Kesenangan kan? Janji-janji palsu, janji-janji manis. Ya. Nah, tapi kalau kebenaran itu bungkusnya apa? Ya penderitaan. Ingat, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar, ujungnya api. Neraka. Jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwanya berglori, ada kehidupan. Nah, kembali lagi, kita harus berani jujur. Jangan sampai kita menyesatkan diri kita sendiri. Anda cari kebenaran atau Anda cari kesenangan. Nah, Anda bisa nanti klik atau di YouTube ya, tulis saja Happy Lies. Ini ada podcast, ada satu buku ditulis oleh Melissa Doherty. Dia mengamati pengajaran-pengajaran gereja-gereja di akhir zaman ini. Ternyata semua pengajaran-pengajaran hanya fokusnya apa? Kepada kesenangan, keberhasilan, sukses, berkat, mujizat, tanpa menyentuh kebenaran, tanpa menyentuh dosa, tanpa bicara tentang pertobatan. Yang dibahas apa?
mujizat, sukses, berkat, psikologi, motivasi, inspirasi. Padahal ketika Yesus datang ke dunia ini, khotbah pertamanya apa? Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Pertobatan itulah esensi dari kebenaran. Anda harus sadar bahwa ya saya salah, baru bisa bertobat kan. Jadi yang namanya teguran itu tidak ada, yang namanya disiplin tidak ada. Nah, karena itu sekali lagi Anda dan saya perlu dituntun penuntun yang benar. Setiap kita, khususnya pria, harus dimuridkan dan memuridkan. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini, dia memuridkan 12 muridnya apa? Pria, kebanyakan pria kan. Bukan wanita tidak perlu dimuridkan, tapi pria itu prioritas. Karena pria akan menuntun keluarganya. Nah, pelayanan perantara ini, ya, penuntun ini itulah pelayanan keimaman dan kenabian. Apa bedanya pelayanan imam dan nabi? Imam itu membawa umat pada Tuhan. Pada umat. Jadi yang pertama ya, umat itu harus dibawa kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat ibadah. Itulah tugas imam. Membawa umat pada Tuhan lewat ibadah. Ada korban yang kudus. Ingat baik-baik, ada satu korban yang harus dipersembahkan. Itulah tugas para imam. Nah, mungkinkah ibadah tanpa korban? Kalau nanti Anda belajar tentang ibadah, jawabannya tidak mungkin. Tidak ada ibadah tanpa korban. Nah, makanya aku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita harus bawa korban syukur, ya. Kita harus bawa apa lagi korban berupa uang, karena uang yang dikuduskan, uang yang dipisahkan. Jadi korban yang kudus. Ya, Anda harus apa ya? Menyisihkan waktu, bukan apa ya? Menyisakan waktu. Nah, banyak orang yang sama Tuhan, kenapa kok nggak ibadah? Aduh, saya sibuk, saya nggak bisa. Anda harus menyisihkan, menguduskan waktu. Bukan bisa nggak bisa, itu prioritas gitu loh. Nah, tugas imam itu. Sebagai kepala keluarga pun demikian, kita harus bawa jemaat, keluarga, yang adalah jemaat kita, kepada Tuhan. Nah, kita belajar dari kata imam ya Bapak Ibu. Apa arti makna imam secara piktografisnya? Imam bahasa Ibrani itu kohen. Kohen itu 3 huruf ya. Kaf, he, dan nun. Ya. Nah, huruf Ibrani itu kan huruf gambar. Ada angka, ada gambar, ada huruf. Kita lihat makna piktografisnya. Kalau kaf itu piktografisnya gambar tangan yang terbuka. Ya, bicara tentang penerimaan. Dia membuka hatinya. Bicara tentang kerendahan hati. Imam harus punya telinga untuk mendengar. Punya hati yang rendah. Ya, tidak boleh menghakimi gitu. Karena dia akan mewakili umat. Dia pembawa korban penebus dosa. Dia mewakili umat. Ya, tidak ada kasih karunia tanpa kerendahan hati. Sebab Tuhan menentang orang yang sombong. Ya, tidak ada kasih karunia bagi orang yang sombong. Makanya imam itu harus merendahkan hatinya. Ya, dia tidak boleh mencemooh. Ya. Nah, yang kedua, he. He itu bicara, gambarnya adalah jendela yang terbuka. Itu bicara tentang apa? Wahyu, nafas, kehadiran hal Allah. Makanya dari kata yud he, fav he gitu. Ada he, ada nafas kehidupan. Tuhan itulah nafas kehidupan ya. Nah, baru ada nun. Nun itu gambarnya adalah tongkat. Nah, tongkat bicara kepemimpinan, tongkat yang lurus ya. Tongkat bicara tentang ketulusan dan juga ini bicara tentang kesetiaan. Nah, ya. Itulah makna piktografis dari imam. Jadi seorang imam itu punya hati yang luas, dia mau mendengar, dia mau melayani, dan dia menghadirkan. Ya, dia punya apa ya? Nanti ketika Anda terbuka, ketika kita merendahkan hati, Tuhan akan memberi kita hikmat. Amin. Tuhan memberi kita pengertian. Ya. Nah, untuk apa? Memimpin, membawa keluarga kita dengan hati yang tulus ya kepada Tuhan. Itulah kurang lebih gambaran dari imam. Jadi
pria adalah imam bagi keluarganya. Amin. Pria punya tanggung jawab membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar dan berkenan. Yosua berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua membawa keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Apa yang dia lakukan? Apa fungsinya? Yang pertama, pria sebagai imam bagi keluarganya adalah dia memimpin dan melayani keluarganya untuk hidup beribadah. Lewat apa? Ya, sebagai kepala keluarga, Anda harus menjaga kekudusan diri dan keluarga. Anda tidak bisa menjadi imam bagi keluarga Anda, bagi istri Anda, kalau Anda masih suka pornografi, pikiran masih cabul, hatinya masih penuh kepahitan. Ya, Anda nggak bisa jadi imam. Imam itu harus menjaga kekudusan. Dan yang ketiga, imam itu menjadi teladan bagi keluarganya. Apakah istri Anda melihat Anda sebagai pria, kepala keluarga itu takut akan Tuhan? Ya, istri anak saya melihat, saya tiap hari bangun jam 3.30, pimpin doa pagi, setiap hari, termasuk besok. Saya tidur lebih awal, saya bangun, saya menyembah. Anak-anak saya melihat bahwa saya adalah pria yang takut akan Tuhan. Baru saya bisa membawa keluarga saya kepada Tuhan. Amin. Jadi ini bukan sekedar agamawi, ya pimpin doa. Ya kalau anak-anaknya nggak lihat, saya punya kenalan, ya. Ya dia rajin pimpin ibadah dalam keluarga, tapi anak-anaknya tahu dia nggak jujur hidupnya. Ya nggak ada kuasanya. Jadi saya ingin Bapak Ibu semua ngerti esensinya dulu, ya. Nah, dasarnya apa? Ini yang penting. Saya mau sampaikan malam hari ini. Dasarnya adalah hati nurani yang murni. Katakan yuk, hati nurani yang murni. Karena 2 Timotius 3:5 berkata demikian. Ini akhir zaman, Bapak Ibu. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, doa, kebaktian. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, ada ibadah lahiriah, ada hakikat ibadah. Kita harus mengerti hakikatnya dulu. Jadi jangan terjebak. Yang penting ada saat teduh di keluarga, ada baca Alkitab. Itu kan lahiriahnya. Yang penting hakikatnya dulu. Kalau hakikatnya, hakikat ibadah Anda tidak mengerti, ibadah tidak ada kuasanya. Ibadah kehilangan kekuatannya. Sehingga orang rajin ke gereja, orang berdoa, tapi hidupnya nggak berubah. Sama sekali nggak berubah. Hanya apa? Ya munafik lah kalau gitu. Karena itu dasarnya adalah ibadah yang murni adalah hati nurani yang murni, ya. Hati nurani yang murni itulah hakikat ibadah yang sejati. Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ini kan bicara keimaman di perjanjian lama. Betul Bapak Ibu? Ya. Nah, betapa lebihnya darah Kristus. Inilah keimaman di perjanjian baru. Akan menyucikan apa? Hati nurani kita. Dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Apa tujuannya? Tuhan menyucikan hati nurani kita supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, kalau hati nurani Anda tidak disucikan, ibadah kita itu bukan hanya mati, tapi mematikan. Hanya sekedar ritual kosong, tidak ada kuasanya. Makanya anak-anak kita nggak berubah, istri kita nggak berubah, bahkan hidup kita pun nggak berubah, tidak memancarkan, mencerminkan Kristus. Yang ada bedanya, cuma pas kebaktian aja suci. Tapi kalau kerja, ingat ya, ibadah bukan kebaktian ya. Kebaktian dari bagian dari ibadah. Tapi kebaktian itu bukan ibadah sendiri. Ibadah itu kan hidup kita hari-hari. 24 jam. Amin. Persembahkanlah tubuhmu. Itu ibadah.
Ya, ketika tidak ada orang yang melihat Anda, bagaimana Anda mengatur keuangan, itu ibadah. Di mana hartamu, di situ hatimu, itu ibadah. Ya. Nah, mengapa saya ingin Bapak Ibu mengerti hakikat ibadah itu hati nurani yang murni? Mengapa hati nurani yang murni itu begitu penting? Ya, kembali lagi, karena hati nurani yang murni adalah dasar ibadah yang sejati. Jati. Nasib hidup umat Tuhan ditentukan oleh ibadahnya. Selama umat Tuhan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar dan berkenan kepada Tuhan, kemanapun mereka berperang selalu menang. Apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil. Namun ketika mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, apapun yang mereka kerjakan selalu gagal dan kemanapun mereka berperang selalu kalah. Jadi ibadah itu penting. Ya, sekali lagi ibadah bukan kebaktian, bukan hanya kebaktian. Kebaktian bagian dari ibadah. Kebaktian cuma 2 jam, tapi ibadah itu 24 jam gitu. Ya, 7 hari seminggu gitu. Nah, ini esensinya hati nurani yang murni. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudara terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Ini kan hati nurani. Ya, waduh, saya masih belum beres nih hubungan nih. Ya, tinggal pergilah, berdamailah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Anda lihat itu? Ya. Jadi penting sekali orang beribadah dengan hati nurani yang murni. Apa itu hati nurani yang murni? Itu seperti kompas ya. Menunjukkan ketika kita salah, hati nurani kita akan menuduh, kamu belum beresin tuh, kamu minta maaf sama dia. Tapi banyak orang hari ini kan mengeraskan hati. Hati selalu membela Tuhan, pikiran membela diri sendiri. Ada pertentangan. Nah, banyak orang hari ini ibadah sih ibadah, tapi nggak pernah mau beresin hati nuraninya. Utang ya utang gitu kan, nggak mau beresin. Ya ada perselingkuhan, wah itu ngeri lah. Ya, itu mengerikan. Karena itu terjadilah penyesatan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Nah, sekali lagi ini gambaran di akhir zaman. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dikuasai berbagai-bagai hawa nafsu. Ini yang menarik, yang membahayakan. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Karena hati nurani mereka sudah kotor. Pertama kali Anda mencuri, gimana perasaan hati Anda? Duk, 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 duk. Waduh, pertama kali Anda lihat film pornografi, itu hati itu, waduh, gelisah, nggak tenang, betul nggak? Lalu orang tua kita tanya, kamu nyuri uang papa ya? Kita sangkal, oh enggak kok, padahal mencuri. Pertama udah, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-100 kali Anda bisa mencuri sambil penyembahan, betul? Anda bisa mencuri, udah tanpa rasa, udah tengah. Makanya banyak hamba Tuhan begitu sesat. Dia khotbah di panggung, tapi hati nuraninya udah kotor. Makanya selalu ingin diajar, tapi sesungguhnya tidak dapat mengenal kebenaran. Mereka tahu kebenaran, mereka pintar ngomong kebenaran, tapi kebenaran tidak memerdekakan hidup mereka. Itu mengerikan. Nah, hati nurani begitu penting sebagai apa? Sebagai dasar untuk kita bisa mendengar suara Tuhan dengan benar. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Jadi Tuhan berbicara lewat apa? Hati nurani. Yang kedua, hati nurani juga sumber ketenangan dan rasa aman yang sejati. Orang fasik lari, walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar, dia merasa aman, seperti singa muda.
Kita nggak bisa kan pura-pura berani. Kita nggak bisa pura-pura takut. Itu tidak bisa disangkali. Kalau hati nurani Anda tidak menuduh, Anda asli benar-benar tenang, bukan pura-pura tenang. Bukan dibuat-buat. Ya. Dan hati nurani yang murni adalah dasar iman yang kokoh. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu apa? Kandaslah iman mereka. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati nurani kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya. Adalah itu dasar iman yang tangguh. Orang yang bimbang, jangan harap dia dapat menerima sesuatu dari Tuhan. Kenapa dia bimbang? Karena hati nuraninya menuduh. Gak punya keberanian yang kokoh. Dan yang paling penting juga, hati nurani yang murni adalah dasar melayani. Melayani Tuhan. Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni. Seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Pada hari-hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu ini siapa? Enyahlah daripadaku, garis bawahi, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, Yakobus 3:16, di situ ada segala macam perbuatan jahat. Tuhan melihat kejahatan bukan dari yang kelihatan, dari yang tidak kelihatan, dari hatinya. Itu apa? Ya, kepentingan diri sendiri, ego. Banyak orang hari ini ya pelayanan untuk apa? Ya dia menjual nama Tuhan lah. Ketika saya baca renungan ayat ini, tiba-tiba ada satu suara lembut di hati saya, kamu ingin terkenal dipakai Tuhan atau kamu ingin dikenal Tuhan? Tiba-tiba saya, oh iya ya, kaget juga nih. Karena kalau ada hamba Tuhan bernubuat, ngusir setan, bahkan buat banyak mujizat, menurut Bapak Ibu jemaatnya ratusan atau ribuan? Ribuan. Follower IG-nya, sosmednya ribuan atau jutaan? Jutaan. Masalahnya gini, dia terkenal, dipakai Tuhan, tapi dia nggak dikenal Tuhan. Kok bisa Pak Doni dipakai Tuhan? Ya, saya pakai tisu, ini nggak ada tisu kan? Harus pakai tisu dia apa? Dibuang kan? Ya jangan bangga lah kalau kita dipakai Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun, Tuhan bisa pakai seorang keledai itu untuk bernubuat. Tapi esensinya kan bukan dipakai Tuhan, dikenal Tuhan. Amin. Amin. Ada hubungan. Nah, jadi hati nurani yang murni adalah dasar kekesenan yang sejati. Hubungan yang benar dengan Allah dan manusia. Ini tugas imam. Ya, karena itu, ya, prakteknya bagaimana? Ya? Adakah perbuatan yang sangat merugikan orang lain yang pernah Anda perbuat dan belum pernah di pemberesan? Gitu. Nah, itu mesti diberesin. Ya, nggak bisa dianggap beres. Contoh misalnya bapak-bapak ya, ibu-ibu. Saya 26 tahun menikah, 11 tahun masalah keuangan. Kami pernah buat kesalahan, saya harus jujur akui, saya pernah jatuh dalam cinta uang, ingin cepat kaya. Ya, saya lalu nipu lah. Saya pernah membohongi, menipu. Ya, walaupun nggak masuk nipu, tapi ya saya dibohongin lah. Saya pinjam uang jemaat untuk bisnis. Uangnya dibawa kabur. Nah, kan harus tanggung jawab, betul nggak? Makanya di gereja kami kuat mentoring utang, karena kami pernah ngalami itu. Satu kali ya, Bu Linda, saya diundang satu gereja melayani, ternyata orang yang seutangi ada di situ. Waduh, bisa khotbah nggak tuh Bapak Ibu? Waduh, itu kayak ayam kebakaran kali ya. Waduh, namanya saya sebutlah ya, Pak Irawan. Anda juga tidak kenal toh? Waduh, ada Pak Irawan datang nih.
saya mesti khotbah. Waduh, hati nurani itu nggak tenang. Ya saya beresin dulu lah sebelum pelayanan, saya mesti beresin kan. Ya, tinggalkan mezbahmu, beresin dulu. Saya ngomong Pak Ira, saya pribadi, Pak, saya minta maaf. Saya belum bisa bayar utang saya kepada Bapak. Ya puji Tuhan dia baik ya. Tapi tetap aja hati nggak tenang. Nah sekarang udah beres, sudah lunas ya. Ya saya bayar lunas utang tuh 4,5 tahun. Ya Tuhan melatih saya di situ. Ya, ya kita harus terus setiap hari. Ya setiap hari. Ada yang mandinya seminggu sekali, Ibu Linda di sini. Hidup kudus itu bukan sekali, hidup kudus itu setiap hari. Artinya apa? Jangan simpen dosa. Kayak kita mandi tiap hari, itu hidup kudus, membersihkan. Ada ganjelan, beresin. Ada ganjelan, beresin. Ya, kayak tadi pun ada ganjelan istri, ya, saya mesti beresin, minta maaf. Seperti itu, mesti terus ya diberesin. Ya. Kebersihan hati kita tuh tanggung jawab kita tiap hari mesti dibersihin. Ya, ada darah Yesus kan, makanya terus ingatkan. Ya, nah, jadi ini ciri-ciri hati nurani tidak murni, ya. Suka membela diri, suka membantah, menyalahkan, menyerang orang lain, banyak alasan, suka marah-marah, judes, tidak tegas, suka kompromi, takut, tidak aman, jatuh bangun, labil. Ya, ini salah satu ciri-ciri umumnya aja Bapak Ibu. Nah, tapi kembali kepada esensinya malam hari ini, ya. Saya sebagai seorang imam membawa keluarga, saya mesti hidup dengan hati nurani yang murni. Karena kalau tidak, saya akan menyesatkan keluarga saya. Ingat, disesatkan dan menyesatkan. Ya, kita cari kebenaran atau cari kesenangan. Kita berdoa sebentar. Bapak, hambamu telah selesai menyampaikan kebenaran tentang pria sebagai imam dalam keluarga. Biarlah kembali firman-Mu menyadarkan kami akan kebenaran. Kau mau kami membuka hati kami, merendahkan hati kami sebagai imam. Kami mau belajar Tuhan, menjadi teladan dalam kekudusan, dalam takut akan Tuhan. Karena lewat hidup kami lah, keluarga kami boleh dibawa kepadamu untuk beribadah dengan cara yang benar dan berkenan kepadamu. Meteraikan firman-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Doni. Luar biasa ya hari ini kita mendapat rema yang baru ya.